yang harus disikapi oleh banyak negara. Banyak di antara negara-negara yang sudah maju dari sejak tahun 2003 itu sampai dengan hari ini sudah ada yang lulus dan memperingati hari anti korupsinya itu ya sekedarnya. Hanya untuk Indonesia memang kita terus kita pacu, baik itu dari sisi pencegahan khususnya ya, jadi memang kita berharap dari sisi pencegahan bisa sangat maksimal sehingga betul-betul korupsi itu tidak ada di lingkungan kita, di lingkungan yang paling kecil di tempat kita bekerja tidak ada lagi praktek-praktek korupsi. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, indeks anti korupsi di Kementerian Pertanian so far mengalami perbaikan yang baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hanya memang masih perlu untuk lebih ditingkatkan. Saya memiliki target bahwa ke depan Kementerian Pertanian harus juara anti korupsi dibanding dengan kementerian lain. Kemarin saya hadir peringatan puncak Hari Anti Korupsi di Dunia di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi didampingi oleh staf ahli Bu Tin. Ada 2 kementerian lain yang mendapatkan penghargaan, sementara kita masih belum. Insya Allah mungkin tahun depan kita bisa semakin lebih baik dan kita bisa mendapatkan predikat yang baik dari lembaga anti korupsi kita, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya bangga dengan apa yang telah kita capai sampai dengan hari ini. Dan mari kita saling mengingatkan, kan kalau di kantor-kantor itu kan sering ada tulisannya kawasan berintegritas, ya, kawasan anti korupsi, gitu. Bukan berarti kemudian di kawasan itu saja kita tidak melakukan kegiatan tercela itu, bukan, kemudian pindah tempat, salah ya. Yang dimaksud bukan tempatnya tapi di hatinya Bapak Ibu semua. Mari kita selalu mengelus dada manakala ada di antara kita nonton TV, lihat seseorang di pesakitan memakai rompi warna oranye atau rompi warna merah, di Kejaksaan kan merah. Kita elus dada, kita yang muslim kita sampaikan na'udzubillahi min dzalik, semoga peristiwa itu tidak menimpa kita dan kita tidak berbuat seperti yang dia lakukan. Bapak Ibu semua, kita mencintai diri kita, kita mencintai kehidupan kita. Betul, semua orang suka dengan uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Jangan sampai hanya buta karena uang, kemudian Anda menghalalkan segala cara, menghancurkan kehormatan Anda, martabat, harkat, dan derajat keluarga Anda meniti karir dari bawah. Ya, jadi mari kita sama-sama waspada. Jangan sampai Anda sudah baik hanya karena 1-2 hal, ya, kata Bang Napi mengatakan kejahatan sebagian itu bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Saya minta dan saya mohon sekali, Anda ingat anak istri di rumah, Anda ingat keluarga di rumah, Anda ingat tetangga-tetangga Anda ingat teman-teman Anda sebelum Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Sekali lagi, korupsi adalah extraordinary crime. Dengan korupsi bencana terjadi, dengan korupsi jalan-jalan rusak, dengan korupsi orang tidak bisa makan, dengan korupsi orang nggak bisa sekolah, dengan korupsi orang tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Dan Kementerian Pertanian saat ini ya indeks sudah membaik dari tahun sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita ingin semakin baik lagi. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, terakhir, seperti kita seperti kita mengemudi mobil atau mengemudi motor, di jalan sudah pakai helm, sudah hati-hati, spion dipasang 2, kemudian sudah pakai SIM lengkap semuanya, sudah hati-hati, lampu merah sudah berhenti, mengikuti rambu-rambu semua, hanya karena orang lain yang tidak hati-hati, kita kemudian ikut cilaka. Maka mari kita sama-sama waspada. Bisa jadi Anda hanya melihat, Anda tidak menikmati, tapi Anda tidak melapor, Anda bisa nyangkut-nyangkut kegiatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh teman Anda sekeliling Anda. Jadi mari kita saling mengingatkan, tidak ada yang lebih hebat
daripada ingatan pencegahan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Memang namanya kejahatan pasti dilakukan diam-diam, tapi sudahlah, kita ini sudah lama jadi orang Indonesia, kita ngerti kasak kusuknya. Jadi kalau sudah mulai kasak kusuk, mari kita ingatkan kanan kiri depan belakang, kita ingatkan saudara kita ingatkan teman kita ingatkan teman seangkatan kita ingatkan teman sejawat kita untuk mencegah dan tidak melakukan tindakan itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya tentu saja sebagai pimpinan kita tuh sedih kalau melihat ada orang yang kita kenal kemudian tampil di TV di kursi pesakitan. Maka sebelum itu terjadi, tidak ada yang lebih dahsyat daripada pencegahan. Memang judul pencegahan tidak spektakuler, tapi ini lebih penting. Sebelum segalanya terjadi, mari kita sama-sama menghindarkan diri dengan mencegah diri untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya kira itu sambutan dari saya. Selamat untuk kepada beberapa instansi yang tadi sudah mendapatkan penghargaan. Yang belum mendapatkan penghargaan berarti memang perlu lagi ditingkatkan. Saya lihat tadi instansi-instansi tadi sudah baik dan kita ingin semuanya baik di lingkungan ini. Bapak Ibu semua, kita secara kementerian telah berhasil insya Allah di tahun ini mencapai target kita swasembada. Bisa dipastikan bahwa tahun 2025 ini kita tidak impor beras, tidak impor jagung. Sudah jelas sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden, dari 4 tahun menjadi 3 tahun, tiba-tiba menjadi tahun depan, karena disampaikan 2024 berarti 2025 tahun ini. Dan Alhamdulillah berkat kerja keras Bapak Ibu semua, target telah kita capai, dan kita akan mencapai target-target swasembada lain, komoditi-komoditi lain yang akan kita capai di tahun yang akan datang. Kerja kita sudah baik, secara kelembagaan kinerja kita telah baik, telah diakui oleh Presiden, bahkan Presiden sudah bicara di hadapan dunia, di PBB menyampaikan bahwa Indonesia self-sufficient in rice, disampaikan di forum sidang umum PBB oleh Bapak Presiden tempo hari. Tentu saja kebanggaan ini jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita nodai oleh praktek-praktek yang kita ini ada namanya common sense, ada namanya logika, ada namanya akal sehat. Kalau Anda melakukan sesuatu kok diam-diam, berarti ada hal-hal yang disembunyikan. Kalau melakukan sesuatu, misalnya ya contoh ini nggak korupsi, misalnya Anda pacaran diam-diam, Anda sudah punya istri tapi macari orang lain, itu kan diam-diam. Itu tindak tercela. Nah kalau Anda melakukan sesuatu diam-diam, sembunyi-sembunyi, Anda bicara dengan hati nurani Anda sendiri, ini boleh atau tidak boleh. Saya pastikan 100% kalau Anda lakukan sesuatu secara diam-diam, pasti kemungkinan besar adalah tindak, kalau kejahatan bisa jadi enggak, tapi yang jelas tercela. Apalagi kalau diam-diamnya menyangkut uang, menyangkut fee, menyangkut ngambil duit yang bukan haknya, maka saya minta Anda introspeksi diri, Anda bicara dengan diri Anda sendiri, ini boleh enggak? Ini benar enggak? Kalau dirasa tidak benar, enggak usah ikut. Jadi rem yang paling baik itu adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Apa itu? Common sense, akal sehat. Mari gunakan akal sehat kita sesehat mungkin, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan tercela, terhindar dari tindak pidana kejahatan apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Dan dengan akal sehat, kita produktif, kita positif, kita menatap masa depan dengan baik, sehingga hidup kita menjadi baik, bahagia. Selain baik dan bahagia juga bisa membahagiakan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wamen, mohon izin Bapak.